sama-sama kelas bawah begitu ya, itu nanti menjadi sebuah tantangan untuk Bu Christina CGP yang digadang menjadi calon pemimpin perubahan ke depannya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, Bu Christina sebagai CGP telah belajar membuat visi diri sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Ini luar biasa. Sudah usianya kurang lebih 100 tahun filosofi Ki Hajar Dewantoro ini, tapi sering lepas dari, bahkan rekan-rekan guru juga agak kurang mengingat bahwa Ki Hajar Dewantoro menyampaikan sebuah filosofi yang luar biasa, bahkan dengan balutan kata-kata yang sedikit ekstrim, menghamba pada anak. Ya, bukan hanya berpihak pada murid, tapi menghamba pada anak. Artinya, apapun kepentingan, apapun perubahan, apapun perkembangan yang ada di sekolah, yang harus dipusatkan sebagai visinya atau tujuannya adalah anak-anak. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Christina sebagai CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian proses dari belajar CGP, namun proses diskusi hari ini diharapkan menjadi refleksi terhadap visi sekolah yang sudah ada dan di tempat Bapak Ibu bertugas kali ini, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Seperti kita sama-sama ketahui bahwa visi sekolah kita itu tentunya dikawal oleh kepala sekolah ya. Dalam 4 tahun sekali mungkin diadakan sedikit perubahan. Setiap tahunnya pasti ada turunan-turunan misi yang dicapai atau hendak dicapai atau disesuaikan kembali. Oleh karena itu biasanya pengkajiannya dilakukan pada bulan Juli ya, pada bulan Juli di mana raker awal tahun ajaran. Nah, pada hari ini kita coba untuk memberikan nilai-nilai baru untuk visi tersebut, dan berikutnya memberikan sebuah potensi penyesuaian kepada Bapak Kepala Sekolah nantinya, hingga pada bulan Juli nanti bisa melakukan penyesuaian yang juga tentunya kami harapkan melibatkan Bapak dan guru di sini, dan nantinya kalau sudah fix, sudah disepakati sama-sama sebagai arah baru dari sekolah ini, maka ini disosialisasikan kepada semua pihak warga sekolah yang terlibat di dalam pelaksanaan baik itu pembelajaran maupun kegiatan kesiswaan di sekolah ini. Harapannya demikian. Nah, ini adalah stimulus Bapak dan Ibu. Jadi bukan hari ini kemudian kita merumuskan visi dan harus selesai, harus sebagai visi sekolah yang baru, bukan demikian. Tapi ini adalah stimulus yang menuju atau mengumpankan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain menjadi modal untuk tahun ajaran ke depan. Saya rasa itu sebagai gambaran dari saya. Berikutnya Bu Christina akan mencoba memimpin diskusi hari ini untuk menyampaikan stimulus-stimulus menuju visi yang baru dari sekolah ini. Bapak dan Ibu diminta mengikuti kegiatan bersama Bu Christina. Nanti Bu Christina akan membantu juga untuk menyimpulkan hingga menuju kebermanfaatan untuk sekolah kita pada hari ini. Terima kasih, saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Christina. Baik Pak, tolong diperiksa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Budi, di mana teman-teman, Bapak Ibu guru, tujuan diskusi hari ini yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan dari murid dengan segala sisinya dengan tepat. Ya, boleh. Ya, sebentar saya coba, kita mau membuka hati kita, membuka pikiran kita mengenai puisi Aku Melihat Indonesia. Izinkan saya membacakannya. Mungkin belum sempurna, tapi saya akan coba. Baik. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno.
Jika aku berdiri di pantai Meliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Meliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata Indonesia. Aku melihat Indonesia. Demikian. Jangan lagi buat ini video kali ya. Ya. Baik, ini ada ilustrasi. Coba kita lihat tayangan ini, kira-kira ilustrasinya gimana ya? Dia melihat sesuatu, sepertinya dia punya rencana mungkin ya. Bisa bergaya ya. Dari video tadi kita mau coba merefleksikan kira-kira nih pelajaran apa yang Bapak Ibu dapat ambil dari video tadi. Mungkin
boleh Pak Pandi atau Bu Atik atau Bu Ria boleh menyampaikan sesuatu mungkin. Yang pertama yang menurut saya, jadi harus direncanakan dulu. Jadi apapun segala hal yang ia ingin usahakan, ternyata tidak sia-sia kalau saya berencana di action. Jadi terstruktur lah kerjaan itu dengan apa yang sudah direncanakan. Itulah salah satunya adalah visi. Iya, terima kasih Bapak. Ada lagi teman-teman? Pantang menyerah. Ya bagus Ibu, terima kasih. Lalu pembelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari video tadi, kita bisa kaitkan lagi dengan visi seorang individu. Kira-kira Bernard tadi punya visi, tapi visi itu bisa dia laksanakan dengan kegiatan yang tadi yang sampai jatuh, hampir jatuh ke palunya ya. Mungkin ada pandangan dari Bu Atik atau Bu Rislah atau Bu Ria kaitannya dengan visi seorang individu. Saya baru nonton ya. Mungkin ini ya kalau walaupun misalnya banyak rintangan atau kendala tetap harus semangat gitu. Pokoknya Bu Rislah mungkin. Saya dia harus sampai pada visinya apapun itu dan Baik, terima kasih. Bu Ria ada mungkin? Kalau saya melihat tadi awalnya kan dia pakai alat bantu. Ya. Kita ibaratkan itu kita dalam melaksanakan sesuatu kita butuh teman, kita butuh orang yang bantu. Tapi saat orang-orang di sekitar kita tidak bisa membantu, kita jangan pada semangat karena kita punya kekuatan diri kita sendiri untuk mencapai apa yang menjadi visi misi kita. Karena kan pada akhirnya tadi dia pakai kekuatan diri sendiri kan, alat bantunya udah jatuh semua, tapi dia pakai kekuatannya sendiri untuk naik ke atas walaupun akhirnya jatuh lagi. Iya betul. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk masukan-masukannya atau ide-idenya juga tadi. Benar. Jadi Bernard ini adalah seorang seekor beruang yang dia punya pandangan ke depan ya. Dia mau melaksanakan sesuatu. Tadi kan pertama meskipun dia jatuh dari atas lemari, itu palu hampir kena ke kepalanya. Tapi sejenak dia lihat lagi di lukisan bahwa dia punya visi, dia punya tujuan yang mau dia capai. Nah, ketika dia mau melaksanakan itu, memang dia tidak patah semangat, dia tetap semangat terus. Udah berusaha pakai palu segala macam, ya intinya lagi balik lagi ke pakai kukunya dia. Mungkin itu ilustrasi sama dengan kita, Bapak Ibu semuanya. Di sini bukan sebagai CGP saja, tapi Bapak Ibu juga semua sebagai Bapak Ibu guru yang kita sama-sama punya visi untuk ke depan ke dunia pendidikan, bahwa apapun yang terjadi kita memang harus semangat, kita punya alat bantu atau segala macam, tapi intinya dari diri kita dulu. Dari diri kita bisa memaksimalkan apa yang ada di kita, meskipun ya tadi kita sudah coba dengan segala cara, tapi ternyata balik lagi adanya di kita. Mungkin itu ya Bu Bapak ya, maaf ya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya punya kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Ya, mungkin saya boleh minta tolong Bu Ria diberikan ke teman-teman, itu ada potongan kecil, dibantu isi ya. Jadi sebelum sampai ke visi cita-cita sekolah kita, saya mau coba membuka hati kita, membuka pikiran kita. Kira-kira anak-anak kita maunya seperti apa sih? Ya, mungkin Bapak Ibu boleh menuliskan di kertas itu, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa? Ustaz, bukan saya berikutnya. Terus di sekolah kita mengutamakan yang seperti apa? Mungkin saya coba serahkan dulu ke Bapak Ibu untuk membuka hati dan pikiran, kira-kira
visi kita sebagai guru untuk mewujudkan anak-anak kita yang seperti apa. Silakan ya, tidak banyak-banyak waktunya, 5 menit. Satu lagi, yang lagi untuk keluar rumah. Yang satu lagi misalnya Panjang nggak Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah menuliskan kalimat pesan cita-cita untuk murid. Di sini saya bisa lihat Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang pertama berkarakter, lalu yang kedua berakhlak, kemudian ketiga cerdas dan bernalar kritis, lalu kreatif dan berakhlak mulia, sukses dengan berakhlak mulia. Ya, lalu kita percaya bahwa murid murid kita itu adalah aset sekolah, kemudian memiliki bakat dan minat, lalu investasi masa depan, kemudian anak-anak yang hebat, lalu mempunyai tujuan, dan itu harus perlu diarahkan dari kita sebagai guru. Kemudian pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan ada keberhasilan murid, ada disiplin dan karakter, ada memelihara percaya diri, ada pendidikan dan karakter, ada berkarakter juga. Lalu pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa C
Jawabannya ada yang harus belajar untuk mencapai cita-cita, ada juga yang pendidikan itu penting, ada juga yang mereka penggerak bangsa, lalu menuntut ilmu itu hal yang penting, kemudian masih banyak yang harus dilalui untuk mencapai suatu visi. Lalu pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk maju terus pantang mundur, kemudian bersinergi memajukan pendidikan, berpihak pada murid, lalu berusaha berprestasi, kemudian mencapai suatu visi lagi. Ya, dan pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting. Lalu tujuan pendidikan, kemudian pendidikan yang berkarakter, kemudian belajar untuk menggapai cita-cita di masa depan, dan masih kurangnya fasilitas atau sarana untuk mencapai visi. Baik, itu adalah kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang Bapak dan Ibu sudah tulis. Tapi saya mau coba kita mau buka dulu buat nah, ini adalah visi SDT Selama Pasar 3. Sebenarnya yang sudah kita siapkan dari yang kemarin ya, ketika awal tahun kita sama-sama menyusun kurikulum termasuk dengan visi dan misinya. Di sini adalah unggul, kreatif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Semuanya sudah ada sebenarnya dari yang Bapak Ibu tulis yang tadi ya. Tapi pertanyaannya buat coba, apakah visi sekolah yang tadi sudah di sekolah kita sudah bikin sudah selaras dengan cita-cita anak murid kah? Lalu yang kedua, adakah yang ingin kita sesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Tadi kan Bapak Ibu sudah tulis yang dari kalimat rumpang. Saya coba ambil memori kita dari visi sekolah yang sudah kita tentukan. Kira-kira itu sudah sesuai tidak dengan cita-cita anak murid kita? Bu Atik boleh dimundurin lagi. Mundur maju. Ya, unggul, kreatif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Tadi kan saya udah baca semua ya, kayaknya hampir semua cocok ya. Tapi kira-kira ada nggak yang mau dirubah? Unggul prestasi sudah. Iya. Cukup kayaknya. Kreatif minatnya sudah. Dan berwawasan lingkungan. Sudah cocok. Nggak ada yang mau dirubah lagi. Pas. Baik, karena memang di sini semuanya juga sudah mencakup semuanya ya, karena cita-cita untuk murid kita sudah yang udah unggulnya juga udah ada, kreatifnya juga dari segala hal yang bersifat seni bisa juga, karakter juga sudah mencakup semuanya, alam mulia ya, pelajar Pancasila ya. Lalu berwawasan lingkungan sudah semuanya. Berarti kita lanjut nih. Lanjut. Gak ada yang berubah nih. Betul. Lanjut berarti. Ya. Ya belum dirubah. Memang baru dirubah lagi Pak. Oh iya. Tahun lalu ya? Tahun ini. Oh tahun ini. Iya. Iya. Kenapa? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah yang mencerminkan visi. Tadi kan visi kita kan unggul, kreatif, dan berkarakter, berwawasan lingkungan. Berarti untuk murid kita bisa anak-anak gimana? Karakter ya, karakter. Kalau guru berkarakter juga pasti ya. Terus kepala sekolah datang tepat waktu, rajin. Sama kita juga guru datang tepat waktu. Coba kadang-kadang kita kan suka telat-telat 5 menit lah ya. Tapi ya sekiranya visi kita ini bisa untuk cita-cita untuk murid. Kemudian nah ini orang tua nih, kira-kira gimana nih? Khusus Orang tuanya kali. Betul. Kalau murid, guru, kepala sekolah udah cocok ya. Guru sudah cocok semuanya lah. Orang tua nih, kadang-kadang gimana kita berharap orang tua seperti apa sih supaya visi kita bisa berlanjut? mendukung semua program sekolah. Oke, mendukung
komplain-komplain. Komplain pun berkarakter. Komplainnya berkarakter ya. Jangan komplainnya yang menyudutkan aja, tapi harus ada untuk pengembangannya. Terus ada lagi nggak untuk orang tua? Kerjasama, kolaborasi ya. Sinergi. Sinergi ya, betul. Nah, sinergi karena kadang-kadang kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, tapi ternyata anak murid sudah di rumah ya dilepas ke orang tua. Udah diserahkan aja semua ke sekolah. Iya, berarti boleh dilanjut. Baik, di sini inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Tadi visi kita udah cocok, berarti sudah tidak ada perubahan nih. Lanjut ya. Dilewat berarti Pak. Udah? Oke. Pertanyaannya nih, kira-kira tadi kan kita nggak ada perubahan. Berarti yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi? Berarti kalau tidak ada, serius nggak ada? Ya, oke, berarti kita lanjut ya. Nah, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Berarti kayak tadi, Ibu tadi udah bilang apa? Bapak bersinergi, saling mendukung, ya sejalan. Terus yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai kira-kira? Bentuk kegiatannya? Mungkin diadakan apa pertemuan secara berkala. Ya, pertemuan berkala. Terus ada lagi sosialisasi tadi ya, berarti pertemuan berkala ya. Oke, pertanyaan keempat, kan ini tidak ada perubahan berarti gimana, kita lanjut aja ya. Oke, Bu Katik selesai kayaknya ini. Udah ya? Baik, kalau gitu berarti kita bisa menyimpulkan untuk cita-cita visi cita-cita untuk murid kita tadi berarti masih cocok yang tadi, unggul, berkarakter, Unggul, kreatif, berkarakter, dan wawasan lingkungan. Baik, berarti kita bisa lanjutkan itu. Mudah-mudahan sih visi ini bisa kita lanjutkan terus siapa tahu lagi. Kita nggak tahu nanti kan tahun ajaran baru apa kita mau merevisi lagi atau kita mau bagaimana lagi, karena kita kan bisa melihat perkembangan dari anak-anak murid kita bisa melihat perkembangan dari dunia pendidikan juga ya. Jadi deal nih, cocok ya? Baik, kita lanjutkan untuk kegiatan kita ini berarti sudah deal. Visi untuk sekolah kita adalah sama-sama diulang yuk Ibu. Unggul, kreatif, berkarakter, dan wawasan lingkungan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk visi yang sudah kita sepakati. Mudah-mudahan kita ke depan akan terus menjadi guru yang berdampak untuk anak murid. Setidaknya kita pun dimulai dari diri kita sendiri. Sama seperti yang video tadi Bernard. Kita udah siapin segala macam, tapi jatuhnya ke kita juga semuanya ya. Baik, itu aja mungkin ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Pak Widi, saya serahkan lagi ke Bapak. Oke, boleh. Ibu, saya minta mundur sedikit ke yang tadi profil pelajar Pancasila ya. Iya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Kristina yang memberikan arahan yang luar biasa ya. Sama-sama tadi kita menyimak adakah kemungkinan atau potensi sekolah yang belum dimaksimalkan untuk adanya perubahan di sekolah gitu ya. Bu Kristina berusaha untuk memimpin prakarsa perubahan, namun sepertinya memang apa yang sudah ditetapkan karena memang belum lama ya Bapak dan Ibu, ini masih sesuai dan masih sejalan. Nah, saya titip satu hal untuk di kurikulum Merdeka ini, inilah yang akan menjadi sebuah tujuan untuk murid-murid kita. Memiliki murid-murid yang paham dan menerapkan profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kalau dari visi yang barusan sama-sama disepakati oleh Bapak dan Ibu, sebenarnya secara implisit semuanya sudah termasuk. Tinggal yang mana termasuk di yang mana, begitu ya. Nah, yang pasti ke depan, terkhusus pada bulan Juli nanti ketika akan dilaksanakan raker, mungkin Bapak dan Ibu akan mengetengahkan lagi
turunan dari visi tadi menjadi misi-misi yang akan dilaksanakan dalam tiap-tiap tahunnya secara RKJM selama 4 tahun ke depan gitu ya oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, inilah yang kemudian jadi satu titik tujuan atau kiblat gitu ya untuk nantinya misi-misi itu akan diturunkan dari visi yang tadi Bapak dan Ibu sudah sepakati. Ingat-ingat bahwa anak-anak kita itu diharapkan memiliki profil yang seperti ini. Tapi ingat-ingat juga bahwa anak-anak kita itu seperti tadi di tayangan Bernard memiliki kodrat potensinya masing-masing. Kolaborasi diperlukan, tapi mereka punya kekuatan sendiri juga. Mereka punya minat bakat potensi juga yang perlu dimaksimalkan. Sehingga nanti harapannya visi yang turun ke misi hingga turun ke tujuan sekolah dan program itu menjadi program yang benar-benar bisa mengoptimalkan daripada potensi masing-masing anak-anak kita. Saya percaya tadi yang sudah sama-sama kita sepakati, sama-sama kita tetapkan, Bapak dan Ibu kemudian akan melanjutkan ke langkah berikutnya yang pasti tadi sama-sama disepakati ya, kolaborasi dengan orang tua murid dan tidak terbatas sebenarnya dari orang tua murid saja, seluruh stakeholder warga sekolah yang memang bisa mengawal ketercapaian visi tersebut. Berarti ada dinas pendidikan begitu ya, pengawas sekolah mungkin juga, atau mungkin dalam hal ini berarti warga-warga sekolah yang juga kalau di sini mungkin ada rekan dari SMA gitu ya yang memang secara tidak langsung secara fisik kesehariannya beririsan dengan rekan-rekan di sini. Nah, ini juga nantinya kemudian bisa diperkenalkan lagi, bisa dipertajam lagi. Di SMA 13 ada salah satu CGP juga yang tentunya menyesuaikan arah dan tujuan mereka juga sehingga bisa berkolaborasi secara positif, saya yakin betul. Harapannya pertemuan pada hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita, untuk sekolah kita, tapi yang paling penting untuk anak-anak kita, murid-murid kita di sini ya. Sehingga apa yang kita sudah sama-sama sepakati itu bisa terlaksana, bisa kita terapkan, dan ujung-ujungnya adalah untuk kebahagiaan ya, kebahagiaan dan ketercapaian cita-cita, bukan hanya cita-cita sekolah tapi juga cita-cita anak-anak kita. Baik, saya rasa demikian. Bu Christina, mungkin bisa saya kembalikan ke Ibu untuk ditutup. Ya, baik, terima kasih Pak Widi. Untuk kesimpulannya juga tadi memang saya lupa. Jadi anak-anak murid itu mereka punya potensi sendiri, mereka punya potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi kita cuma bisa mengarahkan, kita nggak bisa kayak zaman dulu anak murid kita suruh begini, tidak, tapi kita hanya sebagai fasilitator, karena mereka sudah ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tinggal mengarahkan, karena memang pendidikan yang kita harapkan di sini adalah anak-anak murid ini bisa semakin berkembang. Bapak Ibu, mari kita berdampak untuk dunia pendidikan, mari kita bersama-sama untuk menyatukan gerakan kita demi visi yang bisa memerdekakan anak murid. Mungkin itu akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.